Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Geri Darmiko. NPM saya 23411156. Saya dari kelas manajemen 23B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang berpikir seperti seorang ekonom. Jadi, perlu kita ketahui, berpikir seperti seorang ekonom itu melibatkan pendekatan rasional dan analitis terhadap masalah ekonomi. Berikut adalah beberapa aspek kunci dalam berpikir seperti seorang ekonom. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar. Poin A, prinsip keterbatasan sumber daya. Mengakui bahwa sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga kerja adalah terbatas. Yang kedua, prinsip biaya kesempatan. Memahami bahwa ketika Anda membuat suatu pilihan, Anda mengorbankan peluang lain yang dapat diambil. Yang kedua, ada analisis margin. Poin A, membandingkan biaya tambahan dan manfaat tambahan dari setiap tindakan. Poin B, mengambil keputusan berdasarkan pada apakah manfaat margin lebih besar dari biaya margin. Lanjut, yang ketiga ada prinsip insentif. Prinsip insentif, ia memahami bahwa individu dan organisasi cenderung merespon pada insentif ekonomi. Insentif dapat berupa ganjaran atau hukuman. Yang keempat ada model ekonomi. Poin pertama, membuat model ekonomi sederhana untuk menganalisis situasi, termasuk grafik permintaan dan penawaran, kurva biaya, dan lain-lainnya. Poin kedua, menggunakan data dan analisis statistik untuk mendukung keputusan. Yang kelima, pertimbangan waktu. Poin pertama, memahami nilai uang seiring waktu dan menghitung nilai sekarang bersih dari aliran kas di masa depan. Poin kedua, mempertimbangkan implikasi jangka panjang dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, ada teori keputusan. Poin pertama, memahami teori utilitas atau dalam kurung kepuasan dalam pengambilan keputusan individu. Poin kedua, mempertimbangkan resiko dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh ada eksternalitas. Poin pertama, memperhitungkan dampak eksternal dari tindakan ekonomi, baik positif maupun negatif pada pihak ketiga. Poin kedua, mempertimbangkan cara untuk mengatasi eksternalitas negatif dan mempromosikan eksternalitas positif. Lanjut ke poin ke-8. Di poin 8 ada kebijakan ekonomi. Poin pertamanya ialah memahami dampak kebijakan ekonomi seperti pajak, subsidi, regulasi, dan kebijakan moneter pada pasar serta masyarakat. Poin kedua, mempertimbangkan efisiensi ekonomi dan distribusi pendapatan. Yang kesembilan, pasar. Poin pertama, menganalisis pasar untuk menentukan harga dan kuantitas yang optimal. Poin kedua, memahami persaingan, monopoli, oligopoli, dan jenis-jenis pasar lainnya.
Yang ke-10 ada evaluasi dampak sosial. Poin pertamanya, dia mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan ekonomi. Poin keduanya, memikirkan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Jadi, dalam berpikir seperti seorang ekonom, penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang tadi saya sebutkan. Untuk apa? Untuk mengumpulkan data yang relevan dan menerapkan analisis yang logis yang untuk mengambil keputusan yang optimal dalam konteks ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan tentang materi berpikir seperti seorang ekonom. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.